Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan merisum kembali dari kajian Ustadz Abu Baksam yang berjudul Charge Imam Before Ramadan. Teman-teman, kita sudah berada pada gerbang bulan Ramadan. Tentunya kita paham sekali bahwasanya bulan Ramadan adalah satu bulan yang penuh keutamaan. Bulan yang sejatinya sebagaimana keutamaan matahari di antara bintang-bintang yang bertebaran di atas langit, keutamaan bulan Ramadan sebagaimana keutamaan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menandingi bau aroma wanginya ketaatan dan bau wanginya surga yang tercium dari bulan Ramadan. Tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya prime time di dalam siklus 1 tahun, maka ada 3 waktu yang memiliki kedudukan besar di bulan Ramadan. Yang pertama 10 Muharram, yang kedua yaitu bulan Zulhijjah, yang ketiga yaitu bulan Ramadan. Walaupun prime time kita dalam 1 tahun itu ada 3 waktu yang tadi saya sebutkan, tapi tentunya kita paham betul tidak ada yang bisa melebihi keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Maka akhirnya kita tidak pernah menjumpai surga membuka pintu selebar-lebarnya kecuali di bulan Ramadan, dan tidaklah neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali itu di bulan Ramadan, dan tidaklah setan dibelenggu kecuali di bulan Ramadan. Untuk memberi makna kepada kita, sungguh bulan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita, beribadah kepada Allah itu hanya terjadi pada 10 hari di waktu bulan Ramadan. Itulah yang menjadi perhatian kita, tentunya memahami betul bahwasannya ketika kita paham Ramadan memiliki keutamaan prime time yang luar biasa. Berarti kita membutuhkan persiapan, karena tidak mungkin secara analogi sederhana orang itu tidak akan mungkin memenangkan maraton 42 km kalau dia tidak terbiasa latihan pada 1 km, yang dia lanjutkan pada 5 km, dilanjutkan pada 10 km, sampai akhirnya dia siap untuk berlari 42 km. Kalaulah maraton saja tidak akan dimenangkan hingga putaran terakhir, dia menyentuh garis finish, kecuali dengan latihan panjang dari apa yang dikerjakan sebelum akhirnya dia mengambil jarak 42 km. Sama pula dengan Ramadan itu merupakan putaran yang tentunya putaran terbaik yang kita miliki pada penghambatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kita menangkan putaran ini sampai betul-betul kita melatih diri kita dengan berbagai macam hal yang menjadikan kita mulai tertata, mulai terlatih, dan mulai terbiasa untuk menjalankan ketaatan sebagaimana itu ketika kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya bulan biasa, tetapi ada keutamaan dahsyat yang Allah berikan. Yang ke-1, keutamaan yang besar sampai kita menjumpai salah satu shortcutnya kita untuk mendapatkan surga. Meraih surga itu adalah ketika kita diterima amal ketaatan di bulan Ramadan, sebagaimana kisah dalam satu riwayat yang sahih dari seorang sahabat yang bernama Toha. Menjumpai 2 orang yang selalu bersama, mereka menjalani aktivitas bersama, di mana salah satu di antara keduanya meninggal di dalam peperangan, dan yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya. Tapi ternyata ketika Toha menjumpai mereka di dalam mimpinya di depan sebuah tempat yang begitu indah. Tempat itu adalah surga, kata Toha. Maka Toha kaget bagaimana mendapati 2 orang yang bersahabat ini, yang satunya meninggal di peperangan, yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya. Tapi ketika terdengar panggilan di dalam surga, maka yang dipanggil pertama kali adalah sahabat yang mati 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Itu pun yang bukan meninggal di tempat jihad. Setelah sekian lama panggilan pertama itu, barulah ada panggilan yang kedua, yang dipanggil adalah sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya dan meninggal di peperangan, di mana ketika sahabat Toha radhiyallahu anhu melihat kejadian ini, maka sahabat telah merasa kaget. Lalu beliau merasa penasaran bagaimana ada orang yang mati syahid di peperangan dipanggilnya belakangan. Lebih dulu dipanggil sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya, itu pun bukan di medan peperangan. Ketika beliau bangun dari mimpinya, dari tidurnya, beliau bertanya kepada banyak orang dan beliau tidak mendapatkan jawaban, sampailah terdengar pada telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah Nabi berkata kepada sahabat Toha, "Apa yang membuatmu heran dengan apa yang kamu lihat di dalam mimpimu, wahai sahabat Toha?" Maka sahabat Toha menjawab dan menjelaskan sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Lalu Rasulullah
mencoba menjelaskan, "Wahai Toha, bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelah pertama diberikan tambahan sholat, ia diberikan tambahan Ramadan?" "Betul ya Rasulullah." Maka Nabi memahamkan kepada sahabat Toha, 1 Ramadan tambahan yang dia peroleh dan sholat yang dia kerjakan selama 1 tahun itulah yang menaikkan derajatnya jauh lebih tinggi daripada sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya di medan Hadis ini memberikan kepada kita sebuah refleksi perenungan kalaulah 1 Ramadan sudah cukup menjadikan seseorang begitu jauh derajat perbedaannya dengan yang sebelumnya dengan 1 Ramadan yang dia dapatkan tambahan dibandingkan sahabatnya yang meninggal 1 tahun. Apalagi ketika kita merenungkan kalau Ramadan kita betul-betul diterima oleh Allah, sebesar apa derajat kita akan ditinggikan. Yang kedua, sesungguhnya Ramadan ibadah kita keseluruhan akan menjadi amal besar pahalanya jika diterima Allah. Yang ketiga, amalan yang diterima puasanya seperti hadis dijelaskan akan dilipat gandakan. Puasa di dalam hadis Allah menyebutkan puasa untukku. Yang keempat, Allah memberikan keringanan dan pembebasan dari api neraka Arafah dan bulan Ramadan. Ada yang harus dimaksimalkan di bulan Ramadan yaitu sikap perbaikan, perbanyak istighfar dan minta ampunan. Pantangan bulan Ramadan yaitu maksiat dan dosa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.